ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini 75 nih. PTM nggak ketemu sama Ibu 3 minggu. Kemarin di virtual juga Ibu bentrok ke sana kemari, jadi baru sekarang ya ngadain virtualnya. Ada 4 poin yang Ibu ingin bahas di hari ini. Sebelumnya berdoa dulu, ayo siapa yang mau memimpin doa dulu? Ada Faik itu ya? Faik pimpin doa, Faik. Ya, pimpin doa, Faik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Faik. Ada 4 ya. Yang pertama dulu nih, yang berhubungan dengan nilai kemarin. Ibu akan tampilkan nilainya kamu ya. Bagaimana cara Ibu menghitungnya. Ini nilai kelas 75. Nah, nilai 75 diambil dari 4. Yang kemarin di rapot sementara itu ada 4. Ada project science yang ukur yang ruangan besar-besar. Kemudian ada pengukuran benda sekitar rumah yang ukur benda yang kecil-kecil. Kemudian ada kuisis. Dan ada konversi satuan yang dikumpulkan di sekolah. Nah, itu dibagi 4. Nih hasilnya. Yang kosong-kosong ini berarti nggak ngelihat di GC, nggak ngelihat di kuisisnya. Nih lihat nih. Kosong. Kemudian ibu kumpulkan jadinya seperti ini. Ini dia. Jadi nggak usah heran kalau nilainya 000. Nih ya, tuh. Amalian formatifnya 47 nih. Ada yang udah 87, ada yang 0, Ibnu 0, Jeffrey 20. Nah, nilainya cuma 1 dibagi 4, 20. Nih, nilainya 100, Dewi Sinta dibagi 4, 25. Kemudian nih, banyak nih. Nah, ini ada yang 90 nih, Kirana 90. Ini Ibu kopas langsung ke daftar nilai yang Ibu kirim ke wali kelasmu. Ini Nafa nih, 0 semua, 0. Kemudian ini nilainya sampai Zakiatul nih. Ada yang 32,5, ada yang 90, Talita 90. Itu dasar nilainya. Ibu belum ngelihat apapun untuk yang semester 3 bulan pertama ini belum. Nanti di Desember, apakah ini bisa diperbaiki? Bisa. Caranya, yang 00 ini diisi sama kalian. Kerjakan tugasnya, nanti Ibu masukkan nilainya. Nah, nanti ini tambah 1 grafik. Cuman Ibu belum berani memasukkan nilai grafik karena Ibu belum pernah bahas di kelas. Jadi Ibu pengen bahas dulu di kelas. Karena grafik itu nilainya lumayan 2, 100 sama 100. Jadi harus benar-benar, dan sebenarnya bukan cuma nilai aja sih yang penting kalau di grafik mah, yang penting adalah pemahaman. Bahwa kalian benar-benar bisa memahami, membuat grafik, memahami grafik, membaca grafik, Ibu jungkir balik grafiknya, datanya kamu tetap paham. Nah, makanya Ibu tetap butuh menerangkan grafik di PTM. Kalau nggak salah, besok Rabu ada jadwal dengan 75. Apa Senin kemarin ya? Pokoknya nanti grafik, untuk khusus grafik Ibu akan bahasnya di PTM. Nah, itu yang pertama. Nih ya, ini nilainya kamu bisa melihat sendiri kan? Ibu kan tidak menyembunyikan apapun. Ini nilainya hasilnya. Ini akun kamu. Ini akun kamu yang Ibu udah gabungan. Kemudian Ibu rekap lagi. Nih, ini akun kamu yang Ibu udah gabungkan nilainya. Ini yang rekapan Ibu yang buat. Ya. Nih, jadi Ibu tinggal copy dari sini nih. Nilai formatif Ibu copy aja ke nilai formatif yang di rapot. Kemudian nilai ada kolom kedua ya, sumatif. Nilai sumatif itu diambil full dari yang ulangan kita yang malam-malam itu loh. Yang Ibu buka dari malam sampai besok paginya. Itu nilai sumatif murni, nggak ditambah-tambahin, nggak diganti-ganti, murni nilai sumatifnya.
Nah, pokoknya tugasnya biar nilai ini tidak kecil, lengkapin yang masih 0, kemudian nanti akan Ibu tambahkan nilai tugas-tugas. Masuk nilai grafik nanti masuk, nilai project IPA nanti juga masuk. Belum kan? Sekarang kan belum. Nah, manfaatkan waktunya tinggal di November ini. Desember sudah mulai banyak asesmen atau banyak penilaian. Karena kan bagi rapotnya di Desember pertengahan. Minggu kedua Desember. Jadi waktunya tinggal November doang loh ya. Kalau nggak dimanfaatkan baik rugi banget. Nanti Ibu juga kan ada jam tambahan di PTM tambahan. Kita janjiannya kapan? Rabu besok ya? Jam 1 sampai jam 2 ya? Ya kan? Ini pada kemana nih? Iya Bu, udah. Ya, Ya Bu. Rabu jam 1 sampai jam 2. Itu nanti kita PTM. Di kelas gabung aja nggak apa-apa lah, insya Allah sehat semua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin Ibu bahas mengenai materi yang proyek IPA. Proyek IPA yang membuat itu loh, yang membuat produk. Nah, produknya kamu buat, kamu bikin presentasi, nanti di PTM minggu depan, kamu tinggal presentasi aja bawa produknya. Syukur-syukur produknya bisa dijual. Ntar kamu jual ke kelas. Masih kebayang mau bikin apa waktu itu? Macam-macam kan, ada yang mau bikin es krim, ada yang mau bikin hand sanitizer, ada yang mau bikin macam-macam, bebas, boleh. Kelompok ya, kelompok. Kepepet nggak bisa kelompok, sendiri juga nggak apa-apa, asal biayanya jangan terlalu tinggi kalau yang sendiri. Yang gampang-gampang aja bikinnya. Bikin es krim kan murah, bikin apa aja deh yang kamu kepikir gitu. Itu di PTM minggu depan itu sudah bawa produknya dan bikin presentasinya. Nanti presentasi langsung sehari kelar. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk yang PTM besok, yang gaya dan itu ya, gerak. Gaya dan gerak untuk yang PTM tambahan. Nah itu jangan lupa dibawa grafiknya. Masih ada yang di Ibu, nanti Ibu bagikan. Yang sudah di Ibu, nanti Ibu bagikan. Yang masih belum di Ibu, yang masih di rumah dibawa. Alat tulisnya dibawa, penggaris, pensil, penghapus dibawa. Jangan lupa. Untuk besok, kalau besok ada PTM dengan Ibu, berarti dibawa dari pagi. Kalau yang dari Ibu besok nggak ada mapel IPA, berarti tetap dibawa. Karena kita PTM-nya jam 1 sampai jam 2. Oke, itu yang keempat. Yang kelima sekarang. Materi kita di November ini masih ada 2. Yang pertama tadi gaya dan gerak. Tapi gaya dan gerak mah Ibu pengennya diajarkannya di PTM. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah pernapasan. Sistem pernapasan. Nah, Ibu mau bahas sistem pernapasan untuk hari ini. Hari ini kita lihat ini nih sekarang. Kita lihat yang Ibu share nih ya. Oke, ini dia. Nah, apa yang kamu baca nih? Yang terbaca di layar apa? Coronavirus. Penyakit coronavirus. Oke, penyakit coronavirus. Apa yang diserang? Sistem pernapasan. Sistem pernapas. Pernapasan. Masih ingat sistem pernapasan itu apa aja sih organnya? Ingat? Paru, Jantung. pernapasan sampai ke jantung, Hidung. tenggorokan, terus Iya. dari urut dari kamu mengambil nafas, mengambil udara, apa yang bergerak, apa yang bekerja? Hidung. Hidung. Terus Bone. sampai di hidung. Apalagi yang di hidung? Tenggorokan. Belum, masih di hidung. Mulut bukan Bu?
Kalau buang napas lewat mulut, ambil napas lewat mulut bisa emang? Susah. Nggak bisa ya. Bu. Iya, makanya kalau buang napas lewat mulut bisa, ambil napas lewat mulut susah. Ya. Di mulut, inget ya, di mulut, di hidung. Ada apa di hidung? Bulu hidung. Iya, rambut hidung, bulu hidung. Kan itu berfungsi nggak sih di sistem pernapasan? Bulu hidung? Berfungsi. Buat apa? Penyaring udara kotor. Nyaring. Kebayang kalau nggak punya rambut hidung? Ayo kebayang. Bayang apa yang kebayang sama kamu? Apa yang terjadi? Menghirup debu. Wih, apapun bablas. Kamu pas ada di belakang angkot, wah semua asap knalpot masuk bablas ke paru-paru kamu. Kamu ada di belakang orang nyapu yang debu, wah semua itu pasir-pasir, debu-debu, daun-daun yang kecil-kecil bablasnya nyampe ke paru-paru kita. Kebayang nggak? Ya kan, makanya ada rambut hidung yang berfungsi untuk apa tadi? Menyaring udara kotor. Nyaring debu, apalagi? Pernah nggak kamu ngebayangin nggak di musim kemarau hidungmu terasa apa? Kering kan? Kering kan? Kering, gatal. Coba kalau nggak ada rambut hidung. Tambah kering kan? Terus kalau hujan musim dingin, hidung rasanya apa? Basah kan? Lembab kan? Gatel Bu kalau lagi musim hujan Bu, kayak pengen haciu. Nah, iya karena lembab. Iya. Karena lembab hidungnya. Kebayang nggak kalau nggak itu semua rambut hidung tuh yang membuat kondisi dalam hidung kamu. Jadi apa? Selain buat nyaring, tugasnya apa tuh rambut hidung? Mengatur kelembapan udara gitu. Jadi kalau musim hujan dia menyesuaikan lembab, kalau musim kemarau dia menyesuaikan agak kering. Kebayang kalau nggak ada rambut hidung, musim kemarau basah, musim hujan basah, atau musim kemarau kering, musim hujan kering, ruwet banget tuh hidung kamu. Bisa luka terus-terusan yang ada. Terus kemana lagi? Habis dari hidung lewat rambut, terus kemana? Udaranya ke udaranya kemana dulu? Tenggorokan. Terus habis tenggorokan Paru-paru. ke paru-paru ya. Ada sampai paru-paru kemana lagi? Pankreas. Balik lagi ke atas lagi, ya kan? Ke hidung lagi. Jadi nyampe jantung nggak? Enggak, Bu. Enggak lah. Tadi siapa yang bilang sampai jantung? Enggak lah, kalau jantung nanti peredaran darah namanya ya. Banyaknya di peredaran darah kita sistem pernapasan sampai paru-paru aja. Oke, sekarang nih kita lihat. Ini kasus baru dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit coronavirus COVID-19 nih. Ini grafiknya bergerak. Ini kan, kamu lihat kan bergerak kan ya, angka-angkanya. Nah, kenapa Ibu wajib dan penting banget menerangkan grafik di sini nih? Semua data kebanyakan sebagian besar berupa grafik. Ini grafik. Bisa baca nggak nih? Kalau ini artinya grafiknya rendah atau tinggi? Rendah. Rendah. Kalau di sini? Sedang ya. Nah, kalau yang di sini? tinggi. Kembali terus landai, kembali rendah. Nah sekarang coba kamu bisa baca nggak? Bulan apa kasus terendah? 3 Juni. Bulan apa kasus terendah? 7 November. November. Nah, 7 November 2021 itu melandai banget. Bulan apa kasus tertinggi? Agustus. Bulan Agustus. Bulan apa kasusnya meningkat tajam?
12 17 meningkat Mei aja. Dari 17 17 Mei sampai Agustus itu meningkat tajam. Ini yang disebut dengan puncak kasus kemarin. Yang kita sama sekali nggak boleh ngapa-ngapain. Kasus tertinggi yang sampai rumah sakit aja menyediakan tenda-tenda darurat. Ini kasus tertingginya di Mei sampai Agustus. Nah sekarang kita posisinya di sini nih sampai tanggal 7 kemarin, 2 hari yang lalu. Ini grafiknya mengupdate sendiri otomatis. Karena ini grafiknya dari luar negeri ya. Oke, ini dia grafiknya dari WHO CSSE COVID-19. Dari manakah itu? Ini di dunia ini. Ini datanya di dunia ini. Ini kita posisinya di Indonesia di sini. Padahal ini data dari dunia. Oke, kemudian ini ada lokasi tes. Lokasi tes buat apa? Tes dari macam-macam sampel. Nih, atau tes dari bisa tes apa namanya? Swab atau tes rapid. Nah, ini rumah sakit yang tersedia. Kemudian apa saja sih gejalanya? Nah, oke. Ini gejalanya. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda. Sebagian besar mengalami gejala ringan hingga sedang. Akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Ini gejala yang umum. Bisa baca? Apa gejala yang umum? Demam, batuk, kehilangan Ya, gejala yang sedikit tidak umum. sakit tenggorok, Sakit tenggorokan, sakit Sakit kepala, nyeri. Oke. Termasuk ruam, Diare. ruam pada kulit tuh terjadi perubahan warna, mata merah. Itu gejala yang sedikit tidak umum. Gejala yang serius, kesulitan bernapas atau sesak Iya, napas sehingga bernapas. iya makanya kalau yang penyakit corona kan pasti langsung dicek saturasinya kan, kadar oksigen dalam pasien itu kan langsung dicek. Nah ini karena dia mengalami kesulitan bernapas atau sesak napas, kira-kira di mana nih kasusnya? Terjadinya di organ apa sampai terjadi kesulitan bernapas? Di hidung kah? Di tenggorokan kah? Atau di paru-paru kah? Paru-paru. paru-paru deh. Paru-paru. Kira-kira kenapa paru-parunya? Kira-kira kenapa paru-parunya? Kamu pasti Tidak pernah virus. bilang yang terkena virus corona itu paru-parunya kenapa? sakit, Bukan cuma sakit. Itu rasanya sakit. Yang terjadi di paru-parunya bagaimana? Iya, itu yang dirasakan sesak. Yang terjadi di paru-parunya ada apa? Yang kamu tahu, Terjangkit. yang orang yang terpapar COVID itu paru-parunya bagaimana? kotor, Iya, kotor. Kotornya karena apa? virus, Munyer-munyer aja nih mah. Kotornya karena apa? Virusnya mengeluarkan apa? Atau menyebabkan apa? Ayo. Ayo nih. Masa nggak tahu? Orang yang meninggal karena COVID, apanya yang tidak berfungsi? Paru-parunya kan? Paru-parunya tidak berfungsi, artinya paru-parunya sudah tidak bisa lagi menyaring udara, mengolah udara, dan menghirup CO2 dan menghirup O2, mengeluarkan CO2 itu sudah tidak mampu lagi paru-parunya. Hidungnya masih mampu, walaupun nggak punya kebas rasa, nggak bisa mencium, nggak kecium, indera penciumannya nggak berfungsi, tapi masih berfungsi hidungnya untuk menghirup udara. Tapi paru-parunya yang sudah tidak sanggup untuk mengolah udara bersih dan membuang udara kotor udah nggak mampu lagi. Kenapa nggak mampu paru-parunya? Kenapa coba? Halo? Ini berasa ibu ngomong sama komputer dah.
Nggak ada yang jawab. Halo. Pada kemana ini? Oh, iya. Bu. Pada kemana ini? Halo, coba Ibu ke layar. Ada nih. Tapi kameranya mati semua. Ibunya bingung nih bocah pada kemana. Mau udahan nih? Aduh ya Allah, udah berasa ngomong sama benda mati ya kan? Ibu berbicara dengan makhluk tak hidup. Ya, makhluk tak hidup ini mah. Oke, ini gejalanya karena paru-parunya penuh dengan lendir. Lendir itu yang menutupin tugas paru-paru. Tugas paru-paru yang harusnya di alveolus itu kan tugasnya tempat pertukaran CO2 dan CO2. Alveolusnya penuh dengan lendir, nggak berfungsi, nggak bekerja dengan maksimal. Akhirnya jadilah sesak napas. Kadar oksigennya makin kecil, kadar oksigennya makin rendah, ditandai dengan saturasinya makin rendah. Akhirnya ya nggak akan bertahan karena tubuh kita sangat butuh oksigen. Walaupun sudah ditambah oksigen tambahan, tapi kalau paru-parunya benar-benar sudah penuh dengan lendir, itu paru-parunya. Nah, sekarang cara mencegahnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Ini dia. Apa aja coba yang kamu lakukan di rumah untuk mencegah? Masker. Pakai masker. Pakai masker. Cuci tangan. Cuci tangan. Jaga jarak aman. Jaga jarak. Jangan batasin mobilitas, artinya mainnya jangan terus-terusan gitu. Kemudian vaksin. Nah, itu salah satu untuk imun kita, kekebalan kita untuk vaksinnya. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Cara merawat kalau yang sudah terlanjur terpapar. Ada 2. Apa aja? Makan makanan yang sehat. Bukan. Itu berarti di mana dia posisinya? Makan saya dia di mana? Di rumah atau di mana? Karantina. Karantina. Kalau yang di karantina itu berarti di karantina di mana? Di rumah. Di rumah. Ya, itu berarti istilahnya dengan isolasi mandiri. Apa sih yang harus dilakukan saat isolasi mandiri? Meningkatkan kekebalan tubuh. Virus itu karena sangat kecil nggak kelihatan, tapi sebenarnya kalau kekebalan tubuh kita kuat kok melawan dia gitu. Contoh virus yang kita anggap ringan, tapi sebenarnya kalau pas terjangkit juga nggak enak banget, pilek, flu, itu kan virus juga, flu. Nah, kamu pernah sama orang tua kalau kamu lagi flu disarankan apa? Minum obat. Selain minum obat? Istirahat. Terus apa lagi? Vaksin. Flu. Minum yang banyak. Udah, minum yang banyak. Jangan Terus? minum es. Jangan minum es. Ya, betul. Apa lagi? Kok minum semua sih? Jangan yang minum semua tuh. Makan yang bergizi. Terutama banyakin vitamin C. Vitamin C itu vitamin untuk daya tahan tubuh terhadap serangan virus. Sama dengan virus corona. Vitamin C kita geber. Di mana vitamin C? Banyak. Diminum di buah banyak, di sayur banyak. Kemudian banyakin protein. Protein di mana? Banyak banget. Protein nabati banyak, protein hewani banyak. Tuh.
Itu cara untuk meningkatkan imun. Emang kalau yang lagi sakit kena virus corona terus dibawa ke rumah sakit, emang dia dikasih obat doang? Kan enggak, dikasih vitamin banyakannya mah. Obatnya mah sehari cuma 3 kali, vitaminnya terus-terusan. Yang diinfuskan itu kan vitamin isinya. Karena untuk membangun daya tahan tubuh biar mekanisme tubuh bekerja sendiri dengan cara membangun. Kan masih ingat kan? Vitamin C itu tugasnya adalah melawan penyakit, membangun daya tahan tubuh, terutama itu ya. Dan protein itu menggantikan sel-sel yang rusak, sel paru-paru yang dirusak oleh virus. Nah, dibangun tuh sama protein yang kita konsumsi. Dibangun lagi, sel-selnya disembuhin lagi, dibangun lagi. Yang udah rusak-rusak dibuang-buangin tuh sama proteinnya. Nah, yang setengah rusak dibetulin, yang sehat munculin. Sehingga kalau proteinnya banyak yang masuk dan vitaminnya dimaksimalkan, insya Allah sembuh dengan cepat gitu. Nah, terutama yang harus di-manage adalah psikisnya. Stres itu di-manage, jangan sampai udah sakit stres. Jadi selain fisiknya yang dijaga, diobatin, psikisnya juga stres terutama sih, karena biasanya kalau sakit itu stres, jadi merasa paling menderita, padahal banyak yang lebih menderita dari itu kan gitu. Itu yang harus dibangun. Nah, ada 2, ada terapi medis, ada isolasi mandiri. Itu untuk perawatan yang sudah terlanjur terkena virus. Kemudian ini macam-macam virusnya, ada 9 varian baru, biarin aja deh, berserta gejalanya. Itu ininya ya, penyakitnya. Kemudian ini apa ini? Nah, jaga kesehatan mental. Jangan stres, jangan stres. Ini ada tips untuk mengurangi stres dan meningkatkan kebugaran. Berhenti sejenak dan bernapaslah. Tetap terhubung dengan orang terdekat, jangan menjauh dengan keluarga. Jaga rutinitas yang sehat, ya. Olahraga teratur, makan yang bergizi, mandi teratur, gitu. Berbaik hati kepada diri sendiri. Nah, membangun semangat untuk diri sendiri. Harus menyayangi diri sendiri. Menyayangi juga orang lain. Apa sih? Berbaik hati dengan diri sendiri itu gini maksudnya. Kalau kamu nggak boleh benci dengan dirimu sendiri. Nah, kalau kamu benci dengan dirimu sendiri, itu nanti akan membangun kesan yang jelek terhadap diri sendiri, itu menurunkan imun. Jangan, kita harus berbaik pada diri sendiri, harus sugesti positif ke diri sendiri. Nah, setelah diri sendiri sudah kita sugesti positif, baru kita sugesti positif ke orang lain. Kita tebarkan kebaikan, kita tebarkan senyum, kita tebarkan halus budi pekerti, kita tebarkan kalimat-kalimat yang baik. Itu nanti juga lingkungan ikut ini kok membalas dengan baik ke kita. Kemudian terakhir nih, cari bantuan jika diperlukan. Kalau sudah menyerah, help, nah baru tuh panggil bantuan. Nah, sampai di sini. Adakah yang mau bertanya tentang sistem pernapasan? Ibu sengaja mengambil topik yang sedang mewabah di dunia, yaitu corona, biar kamu tahu bahwa pernapasan yang sedang diserang itu oleh virus itu adalah pernapasan kita. Siapapun bisa terserang, iya. Tetapi siapapun kalau sakit bisa sembuh, iya. Asal yang bisa terserang adalah orang-orang yang tidak menjaga imun, tidak menjaga kebersihan, tidak sayang pada diri sendiri, tidak peduli pada lingkungan, itu yang bisa terserang. Kemudian siapakah yang bisa sembuh? Yang tekadnya kuat untuk sembuh, yang tertib menjaga kebersihan, yang tertib menjaga prokes. Siapakah yang tidak bisa sembuh? Ya itu tadi, yang bodoh amat sakit. Nah, kalau memang sudah waktunya meninggal aja, nggak bisa gitu kali. Meninggal kan pasti ada ini ya, ada tahapannya. Nggak tiba-tiba meninggalkan nggak gitu.
Kalau yang sakit kan pasti ada usaha dulu, ada ikhtiar dulu. Kalau ikhtiar sudah, usaha sudah, berobat sudah, tetap sakit, tetap meninggal, nah itu baru qadarullah namanya takdir. Ya, ayo, ada yang mau bertanya nggak? Jadi ada 4 poin di hari ini. Yang pertama tentang perbaikan nilai. Yang kedua tentang proyek IPA untuk minggu depan. Yang ketiga tentang nanti jam tambahan untuk gaya dan gerak. Yang keempat tentang pernapasan virus. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ini lumayan nih 35, alhamdulillah 35 anak yang bergabung. Bu, ada link absen nggak? Loh, di GC kan? Masih berlaku kok. Di GC masih berlaku. Ayo, nyalakan kamera buat ini. Screenshot untuk bukti di lampiran di absen nanti. Ayo, on cam. Ibu juga mau buat untuk ini. Dokumentasi. Nah, kalau gini kan kelihatan nih, udah pada mandi apa belum? Masa iya belum mandi ya? Atau berarti nggak sayang diri sendiri kalau yang belum mandi mah? Membiarkan kotor badannya kan berarti tidak sayang diri sendiri. Mengundang penyakit berarti kan nggak sayang diri sendiri. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Kamu lihat ibu di mana? Di atas. Di atas. Oh, ibu di atas. Iya, ibu di Oh, koperasi. Iya, kirain mah yang di Zoom ya. Iya, Saya kira kantin, Bu. Ya, ya, kopsi. kita kantin. Iya, kopsi. Kocak Rai. Iya, biar kamu. Dia tuh dikirain gue pas pertama kantin nih, gue. Iya, biar kamu besok masuk ketemu teman-teman, ketemu terpencet ya. jajan. Nah, gitu tuh. Seneng kan? Iya. Ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sampai di sini. Yang project Nggak ada, Bu. depan, udah kebayang mau bikin apa? Di bawah produknya ya. Jangan lupa di presentasi itu termasuk biayanya habis berapa. Kalau mau dijual nanti dijual harganya berapa gitu. Jadi berunding sama kelompoknya. Ibu sih lebih suka kamu kerja kelompok. Jadi terlihat kolaborasinya. Kalau sendiri mah nanti jatuhnya kamu mandiri banget. Berasa nggak butuh temen gitu. Ya. Ada lagi nggak yang bertanyain? Nggak ada, Bu. Ada, oke. Kalau nggak ada, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu di besok. Kalau di pagi ada kita ketemu lagi, di siang kita ketemu lagi. Jangan bosan ketemu. Ya, oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada, Bu. Ya.